Hari perkiraan lahir. Ya, hari perkiraan lahir ya. Persepsi dulu tentang sejauh mana pengetahuan ibu tentang persiapan persalinan ya. Jelaskan bahwa tanda-tanda persalinan itu teman-teman bisa lihat di buku KIA halaman 23 gitu ya. Yakni ada perut mulus teratur, timbulnya semakin lama semakin sering dan tidak menghilang saat istirahat. Peningkatan kontraksi uterus sebanding dengan peningkatan durasi kontraksi gitu ya, intervalnya semakin pendek dan frekuensinya bertambah ya. Selain itu ada keluar lendir bercampur dengan darah dari jalan lahir atau air ketuban ya, yang disebut dengan bloody show ya. Ini disebut dengan keluarnya lendir bercampur darah disebut dengan bloody show ya. Jelaskan tanda-tanda persalinan di halaman 25, tanda bahaya persalinan di halaman 25 bahwa kemungkinan ada perdarahan lewat jalan lahir karena plasenta previa atau solusio plasenta, ibu mengalami kejang atau eklamsi, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, air ketuban hijau dan berbau atau air ketubannya mekonium gitu ya. Ibu mengalami gelisah atau kesakitan yang hebat dan ibu tidak merasa tidak kuat untuk meneran ya. Kalau ini sebenarnya masalah psikologis ya. Ketika sudah persiapan sebelumnya gitu ya, itu pasti akan terhindari. Ibu merasa seperti itu ya. Kemudian jelaskan persiapan persalinan. Ada stiker P4K. Kalau teman-teman lihat ada stiker di buku KIA itu, yang itu jangan selalu ada di buku KIA gitu ya. Itu harusnya ditempel di depan rumah ibu gitu ya. Situ teman-teman harus membantu menuliskan di buku P4K gitu ya. Tanyakan sama ibu, kira-kira nanti bersalinnya ingin ditolong oleh siapa? Oleh bidan kah? Oleh SPOG kah? Kalau bidan siapa? Kalau SPOG, SPOG-nya siapa namanya gitu ya. Jelaskan persiapan tempat persalinan yang aman. Tanyakan ke ibu-ibu mau bersalin di mana, puskesmas kah, di PMB kah, di klinik kah, atau di rumah sakit. Kalau rumah sakit apa gitu ya. Kalau PMB bidan siapa, gitu. Puskesmas mana gitu ya. Kemudian jelaskan persiapan pendampingan persalinan ibu, nanti yang akan mendampingi ibu saat bersalin itu siapa? Suami kah, keluarga kah, gitu ya. Atau misal ibu menyediakan doula dan lain sebagainya. Jelaskan persiapan transportasi yang bisa digunakan ke tempat persalinan. Suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika digunakan sewaktu-waktu. Tanya ini ibu, bu, nanti kalau ibu musai misal kerasa mulus-mulus, ibu akan naik apa ke rumah sakit misalnya kan? Misal naik Gojek atau diantar suami naik motor atau nanti nge-grab gitu ya, atau nanti pinjem mobil tetangga kayak gitu boleh ya. Kemudian tertulis jelas di stiker P4K. Kemudian jelaskan persiapan calon pendonor darah ya. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor sewaktu-waktu ya. Boleh suaminya kalau kalau darahnya sama, golongan darahnya sama, boleh adiknya, iparnya dan lain-lain. Ya, jadi gitu kita dengan siapa yang bersahabat pada waktu saling mendapatkan keluarga berkenan tersebut dan kabar. Ya gimana teman-teman, masih terdengar suara Bu Nurul? Yang bagian mana tadi yang putus-putus? Halo? Setelah calon pendonor, Ibu. Oh, setelah calon pendonor. Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, oke. Kalau kita pastikan bahwa ada satu keluarga pasien yang dia memiliki
golongan darah yang sama gitu ya. Kemudian dituliskan di sana di stiker P4K siapa yang akan menjadi pendonor pada saat ibu membutuhkan donor darah gitu ya. Siapa pengambil keputusan utama? Apakah suaminya atau orang tuanya atau keluarganya ketika ibu terjadi keadaan gawat darurat ya. Tanya kepada ibu juga terkait dengan ibu nanti biaya persalinannya mau pakai asuransi Mandiri, BPJS atau apa gitu ya. Tuliskan juga di stiker P4K. Yang terakhir, yang ke-19, persiapan peralatan persalinan. Bilang sama ibu bahwa ibu harus juga membawa dokumen penting seperti KTP dan KK gitu ya di tas persalinan, kemudian keperluan ibu dan bayi misal pakaian, pembalut dan lain sebagainya ya. Yang terakhir jelaskan bahwa ibu um, apa bisa mendapatkan pelayanan KB, keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi setelah ibu bersalin langsung di fasilitas kesehatan yang disebut dengan KBPP atau keluarga berencana pasca persalinan gitu ya. Yang pilihannya ibu nanti bisa mendapatkan KB IUD, implan, suntik, pil, mal, MOW, MOP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena teman-teman belum mendapatkan asuhan kebidanan KB, jadi mungkin itu yang bisa sekilas teman-teman sampaikan tentang persiapan keluarga berencana ya. Sampai sini apakah ada yang didiskusikan teman-teman? Belum ada? Belum, Ibu. Oke, kalau belum ada, Bunda rasa sekian untuk hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas responsi ya. Iya, Disa, silahkan. Gimana, Disa? Halo, Dis? Oh, belum ada suaranya, Dis? Pencet apa gimana tuh, Disa tuh? Oh iya, boleh lewat chat, silahkan. Gimana, Dis? Izin bertanya tentang yang konstipasi. Kenapa mengkonsumsi FE bisa menyebabkan konstipasi? Ada yang bisa jawab kenapa mengkonsumsi FE dapat menyebabkan konstipasi? Kira-kira kenapa teman-teman? Coba. Ada yang bisa jawab kenapa mengkonsumsi FE dapat menyebabkan konstipasi atau susah untuk mengalami membuat BAB? Kira-kira kenapa? Kenapa teman-teman kira-kira kandungan apa pada FE yang bisa meningkatkan terjadinya konstipasi? Ada yang bisa jawab? Em, Ibu izin jawab. Ini kalau Iya. berdasarkan yang saya cari, kalau di zat EVA itu kan banyak zat besinya sangat tinggi. Jadi kalau dikonsumsi dan diserap dalam tubuh, maka meningkatkan keasaman usus. Terus kalau kalau meningkatkan keasaman usus kenapa? Apa hubungannya dengan apa? Dengan konstipasi? Keasaman usus hubungannya dengan konstipasi apa? Dea. Berarti, oh ini Ibu, keasaman yang eh gimana ya? Pokoknya keasamannya itu tuh akibatin ususnya
jadi apa ngakibatin pola kerja ususnya jadi nggak maksimal gitu. Ya, absorpsinya ya. Jadi peningkatan apa tadi Fe yang banyak pada saat ibu hamil mengkonsumsi tambah darah gitu ya, dia akan meningkatkan absorpsi dari si cairan juga, terutamanya air gitu ya. Sehingga apa? Kalau misal kolon ini dia menyerap banyak air gitu ya, menyebabkan apa? Menyebabkan si konsistensi feses dalam usus dan kolon tadi menjadi lebih padat gitu ya, sehingga pada saat itu juga tentunya akan membuat ibu mengalami susah BAB atau konstipasi gitu ya. Itu mungkin bisa ada yang lain jawaban dari teman-teman mungkin. Kalau dari keasaman Bu Nurul kurang kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang tahu, kurang kurang pernah membaca literasi tentang itu. Tapi yang jelas peningkatan tablet zat besi gitu ya, itu juga bisa meningkatkan absorpsi cairan gitu ya, sehingga membuat konsistensi siapa itu si kotoran ataupun BAB kita menjadi jauh lebih keras daripada biasanya gitu. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat lain mungkin? Belum ada? Ibu Disa mau tanya di chat Ibu. Oh iya, gimana itu? Coba menurut cek dulu. Hubungan peningkatan hormon progesteron dengan konstipasi ini belum dapat di kelas teori ya? Belum. Fisiologinya gimana? Ya, Bro juga belum baca fisiologinya gimana. PR aja ya buat pertemuan minggu depan. Pertemuan saat apa kelas apa deh namanya? Responsi ya. Dis, baca dulu ya, Dis. Nanti Disa yang akan menjelaskan di kelas responsi. Bu Nurul yang akan mengonfirmasi, ya. Gitu ya, Dis ya. Mana Disa? Tanya malah dikasih PR Bu Nurul gitu ya. Gak apa ya, Dis. Menurut pikir nih udah dijelaskan di kelas teori juga belum ya? Kalau belum ya udah cari patofisiologisnya bagaimana konstipasi bisa meningkatkan konsumsi Fe bisa meningkatkan apa namanya? Konstipasi, mungkin ada patofisiologi yang lain selain dengan peningkatan absorpsi cairan gitu ya Dis ya. Kemudian progesteron peningkatan konstipasi itu bagaimana fisiologisnya juga dicari ya Dis ya. Kita akan mendengarkan Disa menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dari Bu Nurul teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silahkan. Terus untuk yang lain tuh berpendapat lebih baik nggak tanya nih daripada aku dikasih PR sama Bu Nurul gitu ya. Oke, kalau udah mungkin sekian dari Bu Nurul untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf sekali Bu Nurul harus mereschedule berkali-kali